Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sri Rohmadia akan memandu acara pengambilan Sumpah Dokter periode 52 Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman pada hari ini, Sabtu, 10 April 2021. Selamat datang di acara Sumpah Dokter periode 52 Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Dan terima kasih kami ucapkan kepada hadirin yang telah ikut bergabung secara virtual melalui media Zoom, yaitu kepada yang terhormat Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau yang mewakili, Direktur RSUD Profesor Dr. Margono Soekaryo Purwokerto, Ketua ID Cabang Banyumas, serta para tamu undangan, staf pengajar, pembimbing akademik, rohaniawan, dan para lulusan dokter baru yang berbahagia. Sumpah dokter kali ini dilaksanakan menggunakan metode telekonferensi. Untuk itu, para hadirin yang berada di tempat masing-masing dipersilahkan untuk memastikan video selalu dalam keadaan on, speaker berada pada volume yang optimal, dan mikrofon berada dalam kondisi mute. Untuk Bapak Ibu, orang tua dokter baru dan tamu undangan yang berada di Aula Fakultas Kedokteran Unsud, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Demi menjaga kelancaran dan kehikmatan acara pada pagi hari ini, mohon dengan hormat berkenan mematikan telepon genggam atau mengubahnya ke mode silent atau nada getar. Yang kedua, selama prosesi berlangsung, tidak diperkenankan mengambil gambar, karena sudah ada petugas khusus pengambil gambar dan dimohon untuk tidak keluar masuk ruangan. Baiklah hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, ada baiknya kami bacakan dahulu susunan acara sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Acara diawali dengan pembukaan. Kemudian dokter baru memasuki ruangan. Diikuti Dewan Prosesi memasuki ruangan. Kemudian menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu himne Unsud, dilanjutkan dengan pembacaan SK Dekan, pengambilan sumpah dokter, pengukuhan sumpah oleh rohaniawan, kemudian menyanyikan lagu himne kedokteran. Dilanjutkan kembali dengan penandatanganan naskah sumpah dokter oleh perwakilan dokter baru. Pemanggilan peserta sumpah dokter, kemudian menyanyikan lagu Mars Kedokteran. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, pemberian kenang-kenangan, menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri, pembacaan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah hadirin yang kami muliakan, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pengambilan Sumpah Dokter periode 52 Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman dimulai. Dokter baru memasuki ruangan.
Tamu undangan, perwakilan dokter baru, dan dokter baru yang berada di tempat masing-masing dimohon berdiri. Dewan prosesi memasuki ruangan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Himne Unsut. Duh.
Hadirin disilakan duduk. Pengambilan sumpah dokter diawali dengan pembacaan surat keputusan rektor. Perwakilan dokter baru dan dokter baru yang berada di tempat masing-masing dimohon berdiri. Pemilihan Quran ya? Belum, Pak. Ini masih pembacaan surat rektor. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Nomor Keputusan titik 557 garis miring UN 23 garis miring PK titik 04 titik 01 garis miring 2021 tentang Yudisium Mahasiswa Fakultas Kedokteran periode wisuda tingkat profesi ke-56 Universitas Jenderal Sudirman bulan Juni 2021. Rektor Universitas Jenderal Sudirman menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Jenderal Sudirman tentang Yudisium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Kesatu, mahasiswa yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dokter dan dokter gigi pada Yudisium Fakultas Kedokteran periode wisuda tingkat profesi ke-56 bulan Juni 2021 Universitas Jenderal Sudirman. Kedua, data dan predikat kelulusan dari masing-masing mahasiswa yang dinyatakan lulus tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 25 Maret 2021. Rektor tertanda Suwarto. NIP 19605051986011002. Lampiran surat keputusan Rektor Universitas Jenderal Sudirman nomor B garis miring 557 garis miring UN 23 garis miring PK titik 04 titik 01 garis miring 2021. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman yang dinyatakan lulus dokter. 1. Anggraini Kuswadaningrum, lahir di Jakarta, IPK 3,34, predikat memuaskan. 2. Tribuana Yogaswara, lahir di Jakarta, IPK 3,29, predikat memuaskan. 3 dan seterusnya. 27. Layalia Azka Fatarani, lahir di Banyumas, IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. Pengambilan sumpah dokter. Perwakilan dokter baru dimohon menempatkan diri. Dokter baru yang berada di tempat masing-masing dipersilakan untuk mengubah audio pada keadaan unmute dan dipersilakan berdiri dengan memposisikan kitab suci. Pak Haniwan dimohon mendampingi perwakilan dokter baru yang akan diambil sumpah. Pas sumpah belum kan megang Quran ini. Sama Qurannya di mana? Hadirin dimohon berdiri. Apa ini? Apa itu sih sih?
Jadi ini kan akan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa seraya Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, April 2021, saya akan mengambil sumpah saudara-saudari. Sebelum saudara-saudari mengucapkan sumpah, saya ingin bertanya. Sediakah saudara-saudari mengucapkan sumpah, dokter? Bersedia. Menurut agama, Islam. selanjutnya ikutilah kata-kata. Untuk yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, Demi Allah, Agama Kristen dan Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Saya akan membaktikan hidup saya Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. kepentingan keberkemanusiaan. Saya akan memelihara Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur martabat dan tradisi profesi kedokteran. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dengan cara yang berhormat dan bersusila dan bersusila sesuai dengan martabat sesuai dengan martabat dan saya sebagai dokter. pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan merahasiakan Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. karena keprofesian saya. Saya tidak akan mempergunakan Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dengan kemanusiaan diancam. sekaligus diancam. Saya akan menghormati Saya akan menghormati setiap hidup insani setiap hidup insani baik dari saat pembuahan. dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa Saya senantiasa mengutamakan kesehatan pasien mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan dengan memperhatikan masyarakat. kepentingan masyarakat. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh Saya akan berikhtiar dengan supaya saya tidak terpengaruh supaya saya tidak oleh pertimbangan keagamaan, oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kebangsaan, kesukuan, kesukuan, dan gender, politik, politik, kedudukan sosial, kedudukan sosial, penyakit, jenis penyakit menunaikan kewajiban dalam kewajiban terhadap pasien. pasien. Saya akan memberikan Saya akan memberikan guru-guru saya pada guru saya penghormatan dan pernyataan penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. terima kasih yang selayaknya. Saya akan perlakukan Saya akan melakukan sahabat saya, sejawat saya saudara kandung. seperti saudara kandung. Saya akan mentaati Saya akan mentaati dan mengamalkan dan mengamalkan kedokteran Indonesia. kode etik kedokteran Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini Saya ikrarkan sumpah dengan ini sungguh-sungguh dengan sungguh dengan mempertaruhkan dengan mempertaruhkan diri saya. orang diri saya. Yang beragama Kristen dan Katolik, saya kiranya Tuhan menolong saya. Perwakilan dokter baru dan rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk.
Selanjutnya, pengukuhan sumpah oleh para rohaniwan untuk masing-masing agama. Pengukuhan sumpah oleh rohaniwan dari agama Islam untuk para dokter baru yang beragama Islam, baik yang perwakilan atau yang secara daring, dimohon berdiri. Setelah saudara mengangkat sumpah dokter, selanjutnya saya selaku rohaniawan mengukuhkan sumpah saudara berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Perlu saya ingatkan lagi, bahwa sumpah yang saudara ucapkan, di samping disaksikan oleh para guru, orang tua, dan para hadirin, yang perlu disadari, bahwa sumpah yang saudara ucapkan, juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara senantiasa memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dibebankan kepada saudara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dokter baru disilahkan duduk. Selanjutnya, pengukuhan sumpah oleh rohaniwan dari agama Kristen. Untuk dokter baru yang beragama Kristen, dimohon berdiri. Saudara sudah menyatakan janji saudara dengan menyadari dan mengakui apa yang difirmankan Tuhan dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dialah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, lakukanlah apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan saudara, seperti yang dinyatakan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Saya selaku rohaniawan akan mengukuhkan janji dokter saudara. Dipersilakan untuk meletakkan tangan kanan saudara di dada sebelah kiri dan tirukan lafal yang saya ucapkan. Dengan penuh kerendahan dan tanggung jawab, di hadapan Tuhan dan sesama, saya menyatakan janji saya dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Kiranya Allah yang memanggil dan meneguhkan saya dalam tugas panggilan saya sebagai dokter, menyertai dan memampukan saya untuk mewujudkan janji saya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali untuk dokter baru yang beragama Kristen. Oh belum. Mohon maaf.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, yang memanggil saudara dalam panggilan suci dan kudus ini, akan memampukan saudara dalam menjalankan tugas panggilan saudara sebagai dokter dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada rohaniwan dari agama Kristen. Selanjutnya disilakan duduk untuk dokter baru. Selanjutnya pengukuhan sumpah oleh rohaniwan dari agama Katolik. Untuk dokter baru yang beragama Katolik, baik yang secara offline atau daring, disilahkan berdiri. Dr. Brinka dan juga Dr. Evan yang terkasih, kalian sudah mengucapkan janji profesi sebagai dokter. Janji sumpah yang telah kalian nyatakan dengan tulus, sungguh, dan juga ikhlas adalah janji sumpah yang sah menurut Gereja Katolik. Semoga kalian diberkati oleh Tuhan, sehingga janji ini, sumpah ini, tidak hanya berhenti pada kata-kata, melainkan sungguh kalian hidupi sepanjang hidup kalian dalam panggilan pelayanan sebagai dokter. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk mengukuhkan sumpah janji yang telah kalian nyatakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Sang Penyembuh sejati, sumber kehidupan kami, Engkau telah memanggil anak-anak-Mu, Brinka dan Evan, sebagai penyembuh bagi sesamanya, yaitu sebagai dokter. Maka kami mohon berkat-Mu, Sang sumber kesembuhan, sumber kehidupan. Semoga Engkau selalu menguatkan mereka, memberkati mereka, agar hidup, pelayanan, dan pengabdian mereka sebagai dokter sungguh-sungguh dapat menjadikan mereka menjadi berkat bagi sesamanya. Berilah mereka hati yang mengasihi dan tangan yang melayani, agar melalui hidup pelayanan pengabdian mereka, berkat kesembuhan daripadamu tercurah bagi sesamanya. Maka turunkanlah berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ini, dalam tugas pelayanan dan pengabdian mereka sebagai dokter, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dr. Evan dan juga Dr. Brinka, selamat menjalani tugas kalian, hidup pelayanan kalian sebagai dokter, sudah dikukuhkan, dan semoga kalian berpegang pada sabda Tuhan sendiri. Janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor, biarkan rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan dan sesama, melalui hidup panggilan sebagai penyembuh, sebagai dokter ini. Terima kasih kepada dokter baru dan para rohaniwan dari agama Islam, Kristen, dan Katolik. Selanjutnya mendengarkan lagu himne kedokteran. Melangkah
Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan naskah Sumpah Dokter oleh Dekan kepada perwakilan dokter baru dan tanpa mengurangi kehikmatan acara untuk tidak berjabat tangan. Dekan dimohon untuk menempatkan diri. Dokter baru, disilahkan untuk berdiri tempat. Yang pertama, Dr. Tribuana Yokaswara, putra dari Bapak Dr. Suprayoga Badra dan Ibu Dr. Anda Eti Nurhayati. Dr. Putra Asanal Huda, putra dari Bapak Insinyur Junaidi MT dan Ibu Yolnatri SE. Dr. Muhammad Reza Primayana, putra dari Bapak Dr. Andes Haji Yena Darmana MPD almarhum dan Ibu Haja Betty Yulianti SPD MPD. Dr. Stephen Tohodo Ompusunggu, putra dari Bapak Dr. Barita P. Ompusunggu MKM dan Ibu Dr. Anda Puspa Melati Marpau. Dr. Aida Ainul Cikma, putri dari Bapak Dr. Andes Haji Andi Suhandi almarhum dan Ibu Hajah Armani almarhum. Dr. Zian Bilkis Amran, putri dari Bapak Muhammad Amran SE dan Ibu Sabwarni Kurniati. Dr. Wafika Andira, putri dari Bapak Reni Putrajaya SEMM dan Ibu Dina Ekawati SE.
8. Dr. Nabila Ramadini Hertiningrum, putri dari Bapak Majen TNI Heri Wiranto SEMM Magister Terapan Pertahanan dan Ibu Endang Murtiningsih. Sembilan, Dr. Diah Ayu Anastasia Permatasari, putri dari Bapak Haji Niti Suhartono SHST.SE dan Ibu Hajah Siti Masrofatul Nur Fathah SE. Delapan, Dr. Fajar Budi Pratomo, putra dari Bapak Ibnu Tafib Martapa SPD dan Ibu Dr. Putik Subagya STR. 11. Dr. Auzan Kostolani Al-Khairi, putra dari Bapak Dr. Engineering Agus Marioto STMT dan Ibu Purnamawati AMK. Dr. Katarina Franka Nadia Wijaya, putri dari Bapak Vincentius Frans Wijaya ST dan Ibu Insinyur Aquilina Putri Kawanti. Dr. Anissa Aulina Rahayu, putri dari Bapak Haji Aceng Wahyudi dan Ibu Hajah Sulawati Rahayu SKMMM. Dr. Layalia Aska Fatarani, putri dari Bapak Dr. Insinyur Anung Slamet V. Purwantono MS dan Ibu Eni Rahmawati STRP. Hadirin, penandatanganan dan penyerahan naskah sebuah dokter selesai. Jika diserahkan kembali ke tempat. Baiklah hadirin yang kami hormati, berikut akan kami lanjutkan kembali pemanggilan para dokter baru yang telah diambil sumpah yang mengikuti secara online.
Untuk dokter baru yang berada di tempat masing-masing, dipersilakan untuk berdiri di tempat, menunjukkan naskah sumpah dokter yang telah ditandatangani, didampingi orang tua, dan menatap kamera. (15) Dr. Anggraini Kuswadaningrum, putri dari Bapak Sugeng Esos dan Ibu Doktoranda Hajah Tri Wahyuningsi. 16 Dr. Dian Nursifa Rahma, putri dari Bapak Abdul Najib dan Ibu Erma Sari. 17 Dr. Ambar Holida Zahra, putri dari Bapak Hak Tasuli SKM MKM dan Ibu Hajah Ius Suheryati SKM MM. 18 Dr. Nadila Nur Pratiwi, putri dari Bapak Dr. Supardi SPPD Finasi dan Ibu Nina Puspitaningsi SH. 19 Dr. Almira Tiakusuma, putri dari Dr. Suparyanto MPes dan Ibu Titik Suharmi SE. 20 Dr. Nur Aziza, putri dari Bapak Halili dan Ibu Tuti Nur Swastuti. 21 Dr. Finaldi Agung Pranadita, putra dari Dr. Insinyur H. Suyono MS dan Ibu Hajah Riana Yuni Wulandari AM Dekes. 22 Dr. Lalita Vistara Norma Dasuci, putri dari Insinyur Haji Unggul Susetyo Pramono dan Ibu Hajah Tantri Ambarsari SPD MM. 23 Dr. Evan Dionesia Gravianto, putra dari Bapak Luki Gravianto dan Ibu Yeni Watu. 24 Dr. Zulfina Ramadhani Fauzanuddin, putra dari Dr. Musli Fauzanuddin MSc dan Ibu Doktoranda Lilis Sri Sulistiani MM. 25 Dr. Rizkia Naufalina, putri dari Dr. Andes H. Arifin BBA MSI dan Ibu Imelda Yanti SE. 26 Dr. Mizia Wibawaningrum Anissa, putri dari Dr. Anis Jaka Karyawan dan Ibu Yandri Noza. Dan yang terakhir 27 Dr. Nur Rohmi Septiana, putri dari Dr. Andes Burhanuddin dan Ibu Waridah SPD. Demikian penandatanganan dan penyerahan naskah sumpah dokter selesai. Acara dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Mars Kedokteran. Kedokteran Jenderal Sudirman,
Baiklah hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Wakil Dokter Baru yang akan disampaikan secara daring oleh Dr. Zulfina Ramadhani Fauzanuddin. Disilahkan. Yang terhormat Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau yang mewakili, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman beserta jajarannya, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekaryo, yang terhormat para dosen dan guru kami, yang terhormat para orang tua beserta tamu undangan, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sejawat dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa berada di sini, menghadiri Sumpah Dokter ke-52. Walaupun dengan segala keterbatasan, semoga jarak dan keadaan tidak mengurangi rasa syukur dan hikmatnya acara ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Perkenankanlah saya Zulfina Ramadhani Fauzanuddin mewakili teman-teman sejawat dokter yang hari ini telah mengangkat sumpah untuk menyampaikan sedikit cerita tentang bagaimana sulitnya perjalanan ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada saudaraku, para sejawat dokter, yang akhirnya mencapai hari ini, hari yang telah dinanti-nantikan setelah bertahun-tahun lamanya. Selamat kepada para orang tua yang akhirnya telah mengantarkan kami hingga di sini, dalam penantian yang cukup lama. Selamat kepada para guru kami, yang dengan ikhlas dan luar biasa, mendorong dan membimbing kami, agar kami siap menghadapi dunia luar sana yang luar biasa. Untuk mereka yang berjasa besar, orang tua dan keluarga kami, juga orang-orang yang kami cintai yang tidak dapat hadir di acara ini, kami mengucapkan terima kasih yang paling dalam, yang paling tulus, karena telah berjalan bersama kami ketika kami hampir putus asa, dan kami juga berterima kasih atas cinta, perhatian, dan semangat yang diberikan selama beberapa tahun ini, dan karena telah mengenalkan kami pada dunia ini. Semua ini sudah melibatkan banyak dedikasi, kerja keras, dan pengorbanan dari ibu dan ayah kami. Semua yang akhirnya membuat kami berada di sini untuk melanjutkan mimpi dan tujuan kami, dan kami tidak akan bisa sampai di sini tanpa dukungan mereka. Saudaraku sejawat dokter, perjuangan kami hingga di sini juga tak mungkin terjadi tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari guru-guru kami. Kesuksesan kami juga merupakan kesuksesan mereka karena telah memberikan kami keberanian untuk menantang, memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa, serta kepercayaannya bahwa kami akhirnya bisa sampai di sini. Guru-guru kami selalu ada dengan dukungannya, dengan kasih sayangnya, memberikan keyakinan ketika kita mencemaskan diri sendiri. Guru-guru kami juga yang memberikan kepercayaan diri kepada kami, kepercayaan diri yang kami perlukan untuk meraih mimpi kami. Untuk semuanya, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati paling dalam. Saudaraku sejawat dokter, kalau boleh nih saya bertanya, ketika dulu banyak yang bertanya, ingin jadi apa, kemudian menjawab, saya ingin menjadi dokter. Saya yakin ada banyak di sini dan masih banyak di luar sana yang memiliki mimpi yang sama. Namun hari ini, kita yang sudah berada di sini telah dipilih Tuhan dan semesta for living people's dream. Saya yakin kita semua setuju bahwa jalan menuju titik ini tidak pernah mudah. Pada suatu hari, kita terbangun bahkan sebelum benar-benar tertidur, memaksakan bersiap diri untuk melakukan maraton follow up pagi. Di hari-hari yang lain, kita juga tiba-tiba akan merasa berdebar-debar, menunggu balasan konsulen. Apakah akan ada morning report lagi pagi ini? Tidak sampai situ, di hari-hari yang panjang mungkin kita masih memiliki banyak tanggungan, presentasi referat,
presentasi kasus, dan bahkan ujian mini CS. Rasanya dunia memang tidak pernah membiarkan kita memiliki hari yang lengang sedikit saja. Jika akan difilmkan, kira-kira genre apa yang cocok untuk mewakili kira-kira 540 hari kami yang penuh sukacita? Horor, komedi, thriller actions, atau bahkan romantis. Tapi ternyata sepertinya nggak cukup satu, karena terlalu banyak kenangan, tangis, dan tawa yang sudah kita lalui bersama. Indah untuk dikenang, tapi tidak untuk diulang. Dan pada akhirnya, perjalanan yang cukup panjang ini telah mengantarkan kepada kita bahwa nilai yang kita raih tidak sama pentingnya dengan pendidikan yang sudah kita dapatkan. Kita meraih nilai di stase neurologi. Kita tahu bahwa kenangan di hari ini akan disimpan baik di otak kita, di dalam hipokampus, untuk selalu mengingatkan kita tentang sumpah yang kita ucapkan bersama hari ini. Kita juga belajar di stase kardiologi. Kita tahu bahwa jantung pada janin mulai berdetak pada usia 21 hari, dan terus mengingatkan kita bahwa untuk menghargai kehidupan sedikit sekecil apapun itu. Saudaraku sejawat dokter, being a doctor means we have a privilege to save lives of millions and improving health of generations. Dari beberapa bulan ini, dunia sedang digoncangkan, bahkan masih disibukkan dengan pandemi. Dari sini saya belajar bahwa ternyata masih banyak hal yang harus diungkap. Masih terlalu banyak pertanyaan daripada jawaban yang kita dapat. Because science and medicine will never stop advancing. Maka dari itu saya harap kita tidak akan berhenti di sini dan berpuas diri. Masih banyak ruang untuk pencapaian yang lebih tinggi, berkontribusi lebih banyak, dan menjadi hebatnya dunia kesehatan di Indonesia, di dunia, di masa depan. Kita telah dipilih hari ini karena Tuhan tahu kita mampu mengabdi, kita mampu melayani, dan menghargai setiap kehidupan. We have made it through all the wilderness, through all of the drama, the task, and the pressure. Today, our many hours of hard work have finally paid off. Selamat kepada saudaraku teman sejawat semua, berbanggalah yang semestinya, dan yang paling penting, jangan jadikan 7 tahun terakhir ini menjadi tahun-tahun yang terbaik untuk kalian. And finally to all my fellow doctors, welcome to always exhausting and enlightening, also heartily appreciated work of healthcare professional. Selamat mengabdi, see you on top. Saya Zulfina Ramadhani Fauzanuddin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sambutan kedua dari wakil orang tua dokter baru yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Majen TNI Heri Wiranto SEMM Magister Terapan Pertahanan. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Dr. M. Mukhlis Rudi, Prihatno MKes, MSI Med dan MSPN KNA. Yang saya hormati juga Ketua Jurusan seluruh Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Banyumas, Bapak Kepala Rumah Sakit Dr. Margono, para orang tua wali, baik yang hadir secara live maupun secara daring, serta yang sangat kita cintai dan berbahagia anak-anak kita semua, para dokter muda yang baru saja disumpah, yang saya cintai dan saya banggakan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir pada acara pengambilan sumpah
dokter periode 52 di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan mewakili para orang tua wali pada pengambilan sumpah dokter periode 2 ke-52 Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Mewakili orang tua dari seluruh dokter yang telah hadir dalam pengambilan sumpah pada pagi ini, saya mengucapkan selamat dan sukses atas gelar dan profesi yang telah diraih. Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri tentunya bagi sebagian orang tua karena putra-putri kami telah berhasil meraih prestasi sebagai dokter melalui proses pendidikan yang sangat panjang dengan berbagai dinamika dan permasalahan yang dihadapi tentunya selama menjalani pendidikan. Sebuah perjalanan dan perjuangan yang panjang dan melelahkan yang telah dilalui oleh para dokter-dokter muda yang baru disumpah di tengah ancaman pandemi global COVID-19 yang sangat tentunya berpengaruh terhadap proses pendidikan. Di sisi lain munculnya keraguan dari banyak orang akan kemampuan mungkin para calon dokter untuk bisa menyelesaikan UKM PPD dan bisa lolos dari ujian yang selalu menjadi momok bagi para dokter. Kami para orang tua pun ikut merasakan ketegangan dan kegalauan ananda para dokter muda yang baru saja disumpah yang tengah berjuang menghadapi UKM PPD di tengah kekhawatiran ancaman keterpaparan COVID-19 yang saat ini cenderung angkanya terpapar meskipun sudah mulai menurun. Setidaknya kekhawatiran itu bisa menyebabkan imun kita menjadi turun. Namun alhamdulillah puji Tuhan akhirnya melalui perjuangan dan doa siang malam yang terus dan tidak pernah putus, para dokter muda berhasil menembus barikade UKM PPD dengan sangat memuaskan, dengan sangat membanggakan kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian serta para dokter muda yang baru disumpah yang berbahagia, keberhasilan yang diraih oleh para dokter yang baru saja disumpah merupakan suatu prestasi dan kebanggaan tersendiri. Namun demikian anak-anakku semua harus menyadari benar bahwa apa yang telah dicapai saat ini tentu tidak terlepas dari peran dan jasa besar para dosen dan seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini pula saya mewakili para orang tua dan wali ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Universitas Jenderal Sudirman, para dekan, wakil dekan, para dosen, seluruh sivitas akademika dan karyawan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman yang telah mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk mendidik dan membimbing putra-putri kami sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran dengan sukses dan lancar. Selanjutnya kami mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian, para dosen dan seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, semoga jasa-jasa Bapak dan Ibu semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dengan pahala yang lebih besar. Amin. Pada kesempatan yang baik ini pula saya ingin menyampaikan beberapa pesan tentunya kepada putra-putri kami semua, para dokter muda yang baru saja disumpah sebagai pegangan kelak dalam menjalankan tugas sebagai seorang dokter. Pertama, profesi dokter adalah profesi yang mulia. Ketika seorang dokter berhasil menyembuhkan seorang pasien, dia tidak hanya membahagiakan pasien tersebut, tetapi juga keluarga dan orang terdekatnya. Oleh karena itu, jalankan tugas kalian sebagai dokter dengan amanah dan niatkan semua untuk ibadah, sehingga apa yang dilakukan akan menjadi amal kebaikan. Kedua, kalian tidak boleh cepat berpuas diri, berhenti menimba ilmu, teruslah selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akan meningkatkan kapasitas diri sebagai seorang dokter. Saya berharap kalian nantinya bisa menjalankan tugas di masyarakat, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami semua orang tua berharap kalian juga menjadi dokter yang profesional, tetapi tetap peka terhadap permasalahan di masyarakat, taat kepada aturan dan norma yang berlaku, dan senantiasa menjunjung tinggi keselamatan bagi pasien, mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien, selalu berpikir dan berkarya untuk kualitas profesi serta pengabdian kepada kemanusiaan. Sebelum mengakhiri kata sambutan mewakili para orang tua wali, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Universitas Jenderal Sudirman adalah alma mater dokter-dokter muda tercinta.
Di kampus inilah kalian semua ditempa. Selamat dan sukses putra-putri, para dokter muda, pengabdian besar kepada masyarakat, bangsa, dan negara menanti di depan mata. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses. Do the best para dokter muda yang baru disumpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Ketua ID Cabang Banyumas yang akan disampaikan secara daring. Yang kami hormati, Dr. Nugroho Harbani, SPS, MSc, disilakan. Mohon maaf untuk Dr. Nugroho, mungkin untuk suaranya tidak keluar di kami. Mohon maaf untuk suaranya Dr. Nugroho belum bisa terdengar.
Mohon maaf untuk Ketua ID, mungkin bisa kita lanjutkan nanti. Kita akan ke sambutan berikutnya dulu. Sambutan selanjutnya adalah sambutan, mohon maaf karena ada kesalahan teknis, kita akan lanjut ke sambutan berikutnya, yaitu sambutan Rektor Universitas Jenderal Sudirman, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran, yang terhormat Dr. MM Rudi Prihatno, MKes MSI Med SPAN KNA. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya mewakili Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama, Dr. Tri Kuncoro yang hadir secara daring. Kemudian dari para Direktur Rumah Sakit Jejaring yang hadir secara daring, Kepala Dinas Kabupaten Banyumas, Ketua ID Kabupaten Banyumas, orang tua mahasiswa yang terhormat dan juga adik-adik dokter baru utama sejawat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat yang diberikan, khususnya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa bersama-sama ikuti kegiatan pengambilan sumpah dokter ke-52 Universitas Jenderal Sudirman. Hadirin sekalian yang kami hormati, khususnya para dokter yang baru saja diambil sumpahnya, komitmen dan tanggung jawab adalah terminologi yang sering melekat ketika kita berbicara tentang profesionalisme. Sekali lagi tentang profesionalisme. Dalam setiap pilihan pekerjaan kita akan selalu menyertai komitmen sebagai bentuk kesetiaan terhadap profesi yang dijalani. Selain itu, tanggung jawab menjadi bentuk nyata bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi dan implikasinya sendiri bagi kehidupan. Aspek-aspek tersebut sejatinya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi seorang profesional di bidang kesehatan, dalam hal ini adalah dokter. Semua yang dipelajari selama ini akan menjadi sia-sia belaka ketika dalam pribadi kita tidak memiliki komitmen, apalagi tanggung jawab. Terlebih dalam situasi dan kondisi yang tidak biasa seperti saat sekarang, maka sungguh sangat dibutuhkan kemauan yang kuat, keteguhan dalam sikap, serta satunya kata dalam perbuatan untuk bekerja secara holistik dan komprehensif. Oleh karenanya, menjadi penting untuk selalu mawas diri, serta melandasi diri dengan nilai-nilai moral dan profesional. Hal ini tentunya akan menggenapkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan dalam mengelola permasalahan kesehatan. Menjadi sangat penting untuk tidak hanya cakap dalam kemampuan praktik, melainkan juga seyogyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengedukasi masyarakat akan arti penting kualitas kesehatan. Tidak hanya itu, jadikanlah proses pembelajaran selama ini menjadi bekal dalam melangkah pada perjalanan kehidupan. Untuk itu, banggakanlah alma matermu dengan karya dan pribadi yang senantiasa memberi makna dimanapun berada. Jadikanlah keberadaan Anda menjadi berkah dan manfaat, bukan menjadi beban, apalagi sosok yang kan. Tinggikanlah prestasi dengan senantiasa merendahkan hati, karena hal itu menjadi lebih baik dan memberi arti besar di kemudian hari. Hadirin sekalian yang kami hormati, mengakhiri sambutan ini, kami atas nama pribadi dan juga pimpinan universitas mengucapkan selamat atas pencapaian saudara pada hari ini. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada orang tua dan keluarga yang tentunya telah menyertai dengan doa dan dukungan yang tidak ternilai harganya.
Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih atas komitmen pimpinan fakultas, jurusan, rumah sakit, dan para dosen yang telah membimbing para mahasiswa, serta tentunya para praktisi dan mitra yang telah berkenan memfasilitasi proses pendidikan profesi ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan berkenannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga jangan ditinggal toh Pak Gitu, tinggal tergantung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa membimbing dan melindungi kita dalam jalan kebaikan yang penuh keberkahan dan kemaslahatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Insinyur Suwarta. Baiklah Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kita akan kembali untuk menyaksikan bersama sambutan Ketua ID Cabang Banyumas. Yang kami hormati, Dr. Nugroho Harbani, SPS MSc, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar, Mbak? Sudah dong. Oh ya. Salam sehat bagi kita semuanya. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Rektor Universitas Jenderal Sudirman, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Margono Soekario yang kami hormati, orang tua dokter baru dan teman sejawat dokter baru, seluruh sivitas akademika, para pembantu dekan dan dosen, staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan bersama-sama Sumpah Dokter baru. Kemudian yang kedua, kami sampaikan selamat atas pelantikan dokter baru pada periode kali ini. Izinkan saya atas nama Ketua ID Cabang Banyumas memberikan materi dan sambutan pada hari ini. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dokter baru, di mana sumpah dokter yang sudah diucapkan pada hari ini sudah ada di talamus masing-masing. Harapannya ini bukan hanya sebuah retorika, tapi nanti bisa diamalkan seumur hidup. Ya, bisa diamalkan seumur hidup, sehingga digabung dengan kode etik kedokteran yang nanti teman sejawat harus tahu, bisa menimbulkan, menjadikan dokter alumni Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman menjadi seorang dokter yang beretika dan humanis. Teman sejawat, saya hanya ingin mengingatkan bahwa berdasarkan kode etik Pasal 4, teman sejawat itu tidak boleh menjanjikan kesembuhan. Ya, ada beberapa oknum teman sejawat dokter yang di dalam iklannya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Tolong ini jangan ditiru dan harapannya tidak ada pada alumni Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian yang kedua, ketika teman sejawat nanti sebagai seorang dokter umum tidak mampu menangani, mohon demi kepentingan keselamatan pasien dan kesembuhan pasien, harap dirujuk kepada teman sejawat yang lebih menguasai. Yang kedua, teman sejawat dilarang mempromosikan pengobatan alternatif yang belum terbukti secara evidence. Ya, kalau teman sejawat tadi betapa bangganya hari ini teman sejawat semua disumpah. Kemudian nanti ketika praktek, janganlah menggabungkan teknik pengobatan tradisional yang belum ada evidence based medisinya. Jika memang akan menggunakan pengobatan tradisional, jangan menggunakan SIP dokter. Ya, jadi sekali lagi, karena ini di Banyumas juga sudah mulai ada. Izinkan saya mengingatkan produk
teman sejawat dokter periode kali ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 3 pasal yang kami sebutkan. Yang kedua, mohon berkenan sekedar mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran, jika teman sejawat berhalangan tidak praktek, boleh digantikan oleh dokter yang tidak setara SIP-nya, tetapi tidak boleh digantikan oleh seorang koas. Karena kejadian ini baik sudah mulai ada di Kabupaten Banyumas. Mohon kita bersama sama mengutamakan keselamatan pasien kita. Teman sejawat dokter baru, kita adalah seorang dokter. Mohon teman sejawat semua, setelah lulus, disiplin ketika koasistensi tetap dilakukan ketika bekerja di tempat teman sejawat nanti ditempatkan. Mari kita bersama-sama jaga marwah seorang dokter adalah sebuah komunitas yang mudah diatur sehingga mempunyai rasa disiplin. Mari kita juga mempunyai kemampuan organisatoris di mana kita sebagai seorang dokter mempunyai kemampuan manajemen di atas rata-rata. Mari kita aplikasikan di masyarakat, di organisasi maupun di tempat rumah sakit, klinik, ataupun di tempat kita bekerja di institusi lain. Utamakan keselamatan pasien, Kanya. Dan marilah kita memberikan teladan dan tekun dan teliti di dalam bekerja. Kepada pasien-pasien kita, mari kita selalu mempunyai rasa empati kepada pasien-pasien kita. Rasakan bahwa pasien-pasien kita adalah seperti keluarga kita sendiri. Dan jangan lupa kesembuhan pasien-pasien kita adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maritu fahuwa yaswin, hanya Allah lah yang memberikan surat izin menyembuhkan bagi seorang yang sedang sakit. Jadi marilah kita bersama-sama bersifat religius. Teman-teman merupakan lulusan UNSUD. Sekali lagi, dokter lulusan UNSUD mohon berkenan mengutamakan keselamatan pasien safety. Mempunyai rasa nasionalisme seperti Jenderal Sudirman, bersifatlah sopan dan santun kepada pasien, teman sejawat kultif, bersifat empati, dan sekali lagi, seorang alumni UNSUD dengan jiwa Jenderal Sudirman mohon bisa memberikan contoh disiplin ketika sudah menjadi seorang dokter, tidak berangkat jam 11 atau bahkan jam 12. Dekan teman sejawat semua bernama Dr. Rudi. Jadi mohon teman semuanya bisa bersifat ramah, rajin, dan rapi. Pak Dekan juga sekarang sudah sangat rapi. Mohon kita bisa menirunya. Teman-teman harus berpikir universal, bersifat disiplin, dan punya integritas sebagai wakil alumni FK UNSUD. Sekali lagi, disiplin ada di mana-mana. Marilah kita sebagai seorang dokter memberikan contoh dengan disiplin yang optimal dimanapun kita bekerja, dan marilah kita sebagai insan dokter membuktikan bahwa dokter tidak sulit diatur, tapi mempunyai kontribusi dalam segala lini. Dan sekali lagi, komunikasi yang efektif, kemampuan kita berkomunikasi dengan pasien-pasien kita akan memberikan efek sugesti, memberikan efek placebo yang prosentasenya cukup besar. Di anamnesis kita bisa memberikan diagnosis sekitar 60-70. Kemampuan diagnosis pasti. Kemampuan anamnesis kita dilanjutkan dengan kemampuan komunikasi efektif kita, memberikan kemampuan kesembuhan dari sisi numerik pain scale juga hampir sekitar 60-70. Sehingga mari kita bersama-sama meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Apalagi teman sejawat dokter baru semuanya adalah kaum milenial yang punya kemampuan medsos dan kemampuan komunikasi yang lebih baik dari kami. Mohon dieliminasi kekurang komunikasian dengan pasien-pasien kita. Saya seorang spesialis saraf, tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dokter baru bahwa senjata kita mengenai masalah disimpan di talamus. Sekali lagi, pasien-pasien kita adalah nyeri, di mana nyeri ini, discomfort ini disimpan di talamus dan di brain di bagian lain. Sehingga NSAID, andalan kita sebagai dokter, hanya memotong rasa tidak nyaman di perifer, tetapi kemampuan persepsi kita, kemampuan persepsi pasien kita yang kita berikan
ya dengan efek placebo yang kita berikan, memberikan kesembuhan hampir 60%. Inilah betapa pentingnya kemampuan komunikasi kita. Tadi sudah saya sebutkan, demikian teman sejawat dokter, beberapa pesan yang dapat kami sampaikan. Kami sampaikan anggota di ID Cabang Banyumas sampai hari ini sudah 1.000 lebih. Padahal proporsi 2.500 penduduk dengan satu dokter di Banyumas sudah berlebih. Sehingga tanpa mengurangi rasa hormat, teman-teman sejawat yang bukan berasal dari Banyumas dan sekitarnya, mohon berkenan mengabdi di tempat membutuhkan karya bakti dari teman sejawat semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi kami sampaikan selamat pada sejawat dokter, pada orang tua, memberikan doa dan restu atas kesuksesan Ananda semuanya. Dan kepada teman sejawat dokter baru, mohon tetap andap asor, tetap selalu mengembangkan pendidikan, mengembangkan keilmiahan, belajar di kedokteran sesuai dengan kode etik yang kita miliki. Belajarlah sepanjang hayat. Kami sampaikan selamat kepada seluruh sivitas akademika dan terima kasih atas kerjasama yang sudah dijalin dengan baik dengan ID Cabang Banyumas selama ini. Sukses buat kita semuanya. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan oleh Wakil Dokter Baru kepada Jurusan Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Kepada perwakilan dokter baru, Dr. Putra Ahsanul Huda, disilahkan untuk menempatkan diri, dan kepada Ketua Jurusan Kedokteran Umum, Dr. Nendya Rustijawati MKK, berkenan untuk maju menerima kenang-kenangan.
Tapi Nade, itu bukannya Mas Stephen ya? Kok masih pakai baju koas sih? Ya, tenang ya. Kalian dulu kali ya? Mas! Hei! Mas kok pakai baju itu sih? Mas, ganti baju dulu. Kita kan mau sumpah dokter. Oh iya, kirain masih koas. Aku ganti baju dulu ya. Tungguin coy. Dalam kedap dan sunyi, Hanya terasa ruang gemah. kata tertata dengan terbakar. Mengalirkan air suci dari matanya, sampai mereka tak berulang. Tak henti bertemu dalam doa. Dia yang dipanggil ibu, Dan dia yang disebut ayah. dan dia yang tak sedara, wangikanlah nama mereka hingga alam raya dipenuhi keikhlasan. Seperti anak, jangan pun ditindak untuk kawasan kami terhadap ilmu. Dialah yang menghormati guru. Teruntuk diri cek di depan, hidup ini memang penuh kepikiran. Dunia kadang menawarkan ketidakadilan. Parahlah bila perlu pada kelaliman. Namun menyerah bukanlah pilihan. Hamka berkata, jangan takut jatuh. Karena yang tidak pernah manjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal hanyalah mereka yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah. Karena dalam kesalahan pertama kita dapat menambah pengetahuan. Untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Tugas kita bukan untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dalam mencoba itulah kita dapat menemukan kesempatan untuk berhasil. Pembacaan doa oleh Bapak Wahyudin SAG MSI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah di penghujung acara ini kita menundukkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa salim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, tempat kami memuji dan tempat kami meminta. Pagi hari ini kami berkumpul dengan penuh rasa bahagia, mensyukuri nikmat dan karunia-Mu, seraya bertawadu, memuji dan menundukkan hati, mengharap ridho dan belas kasih-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam telaga dosa yang kami lakukan, dalam kesombongan dan keangkuhan kami kepadamu ya Allah, Kau anugerahkan nikmat, Kau percayakan amanat kepada kami, hingga pada hari ini kami dapat mengambil sumpah bagi anak-anak kami untuk menjadi dokter sebagai bekal pengabdian kepadamu serta bangsa dan rakyat Indonesia tercinta. Kami yakin ya Allah, gelombang tantangan pasti akan menghadang, terpaan cobaan pasti akan datang menerjang. Kami tak berdaya menghadapinya tanpa rangkuhan kasih dan sayang-Mu. Oleh karenanya, Al-Jabbar, duhai Allah yang Maha Kuasa penentu segala kebijakan, dengan segala kerendahan hati, kami mohon padamu ya Allah, andai anak-anak kami kegelapan, berilah permata iman kepada mereka, agar nampak jelas arah yang benar yang harus mereka lalui. Andai anak-anak kami lalai ya Allah, pakaikan baju takwa pada jiwa mereka, agar anak-anak kami sadar akan tugas yang harus mereka lakukan. Jadikanlah ilmu yang mereka dapatkan sebagai penerang menuju kesuksesan yang mereka impikan. Jadikan setiap langkah dalam pengabdiannya sebagai mutiara pahala menuju surga-Mu ya Allah. Jadikan setiap sentuhan tangannya ya Allah sebagai penyembuh bagi setiap pasien yang diobatinya atas ridho dan kehendak-Mu. Ya Rabbana, wahai Allah, tempat kami memohon pertolongan. Kuatkanlah jiwa dan raga kami menghadapi cobaan wabah corona ini. Tanamkan kesabaran dan keikhlasan untuk menghadapinya. Lenyapkan wabah ini dari kehidupan kami, karena Engkaulah yang memiliki dan mengaturnya. Ya Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, kami mohon padamu ya Allah, jangan Kau hempaskan kami ke dalam kehinaan karena badai dosa yang kami lakukan. Jangan Kau tenggelamkan kami ke dalam kesengsaraan ya Allah karena alfa yang kami taburkan. Tapi belailah kami dengan kelembutan kasih-Mu. Ampunilah kami dengan kemurahan Ghafur-Mu ya Allah, hingga kami dapat berlabuh di benua kehidupan yang penuh kebahagiaan dan berakhir di surga kenikmatan pada hari pembalasan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk. Hadirin yang kami hormati, telah kita ikuti bersama rangkaian acara pengambilan Sumpah Dokter periode ke-52 yang dilaksanakan secara telekonferensi
acara akan dilanjutkan dengan pengambilan foto bersama. Namun sebelumnya, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengambilan foto bersama dokter baru dengan Dewan Prosesi. Perwakilan dokter baru dimohon menempatkan diri. Yang terhormat para jajaran Dewan Prosesi, para undangan dan dokter baru, jangan meninggalkan layar terlebih dahulu, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Silakan untuk menghadap kamera masing-masing. Untuk yang tergabung secara online, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Yang di rumah boleh mengikuti gayanya. Ya. Baik, terima kasih. Pengambilan foto selesai. Dokter baru kami persilahkan untuk menempatkan diri. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk memberi ucapan selamat kepada para dokter baru. Hadirin, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kepada para dokter baru, kami ucapkan selamat. Semoga para dokter baru lulusan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman bisa menjadi dokter yang amanah dan bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia. Akhir kata dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.